Beberapa hari yang lalu, publik Indonesia tengah dikagetkan dengan pemberitaan demo yang bergejolak. Tapi, di tengah kekacauan, ada satu kata yang bisa sedikitnya membuat publik Indonesia bangga. Kata itu adalah kata yang diucapkan oleh Fabrizio Romano, yaitu "Here we go" setelah resminya transfer Calvin Verdong menuju Lille. Hal yang bikin warga Indonesia serentak tepuk jidat sambil bilang, "Kok bisa ya? Transfer yang senyap dan terlihat aneh." Seketika membuat publik Indonesia terheran-heran. Bahkan ada yang berkonspirasi Verdong ke Lille karena direkomendasikan oleh Patrick Kluivert. Setelah hebohnya transfer bek sayap andalan timnas Indonesia, yaitu Calvin Verdong, menuju klub asal Perancis, ada hal lain yang juga tak kalah heboh, yaitu teori konspirasi di balik transfer tersebut. Ya, di balik itu ada nama Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia dan legenda sepak bola, yang ternyata pernah main di sana. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah skenario yang terlalu gila untuk tidak dibahas. Jadi, begini skenarionya. Patrick Kluivert ini baru gabung timnas Indonesia sebagai pelatih kepala. Dia melihat langsung potensi Calvin Verdong di lapangan. Verdong ini bek sayap yang punya teknis bagus, umpan akurat, dan stamina yang gak habis-habis, kayak hartanya pejabat. Di sisi lain, Kluivert juga punya kenangan indah di Lille. Klub ini adalah klub di akhir karirnya. Dia tahu betul bagaimana cara kerja klub ini, dan dia punya koneksi di sana. Nah, disinilah peran Kluivert jadi penting. Dia bukan cuma melatih, tapi juga jadi mak comblang antara pemain dengan klub lamanya. Pertanyaan besarnya, kenapa klub sekelas Lille tertarik sama Verdong? Padahal banyak bek sayap lain yang mungkin lebih terkenal. Jawabannya, banyak poin yang menguntungkan bagi Lille. Pertama, potensi dan harga yang terjangkau. Verdong adalah pemain yang punya kualitas tapi belum punya nama besar di Eropa. Jadi, harganya pasti lebih terjangkau dibanding bek sayap top lainnya. Lille bisa dapat pemain yang berkualitas dengan diskon yang lumayan. Ini kayak belanja baju branded di toko vintage. Kualitasnya tetap bagus, tapi harganya miring. Kedua, koneksi pasar Asia. Verdong bukan cuma pemain, dia juga ikon Indonesia. Dengan mendatangkan Verdong, Lille bisa membuka pasar yang sangat besar di Asia Tenggara. Bayangin, jutaan fans timnas Indonesia bakal jadi fans Lille. Klub jadi lebih dikenal, penjualan jersey naik, dan sponsor jadi tertarik. Ketiga, ada masukan dari Kluivert. Lille pasti percaya sama penilaian Kluivert, karena Kluivert adalah mantan pemain mereka. Mereka tahu dia tidak akan merekomendasikan pemain sembarangan. Rekomendasi dari Kluivert itu kayak sertifikat kualitas yang bikin mereka yakin. Berita ini juga membuktikan bahwa kerja keras PSSI dan Sintayong dalam membangun timnas Indonesia mulai membuahkan hasil. Ini kayak lagi nanam pohon dan tiba-tiba pohon itu berbuah emas. Tentu saja kita semua heboh dan bangga. Dan yang paling penting, ini adalah kabar baik buat sepak bola Indonesia, bahwa kita bisa dan kita punya potensi untuk bersaing di level tertinggi. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Jika setuju, boleh kasih like dan subscribe-nya. Kalau gak setuju, boleh kasih masukan di kolom komentar. Segitu aja cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.